tentang pajak penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada pertemuan hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan part 2. Perkenalkan, saya Anessa Olivia, beserta rekan saya Dianti Aruming Tias, Fatani Nisa, Putri Novitasari, dan Fani Ayu. Selanjutnya, pajak tangguhan, perbedaan akuntansi dan pajak. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara. Walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara pengaturan yang berbeda. Perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan perhitungan depresiasi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Jadi perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan atas perbedaan positif atau negatif. Perbedaan positif terjadi jika laba akuntansi lebih besar dari laba pajak dan sebaliknya. Perbedaan yang mengandung konsekuensi pengakuan pajak tangguhan menurut akuntansi adalah perbedaan temporer. Selanjutnya, untuk perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas pada posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan, namun secara total nilai penghasilan dan beban yang diakui jumlahnya sama. Jadi, penggunaan nilai sisa akan menyebabkan beban depresiasi yang berbeda antara akuntansi dan pajak. Namun perbedaan ini akan hilang saat aset tersebut dijual atau dilepaskan. Perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian pelepasan aset antara akuntansi dan pajak menyebabkan perbedaan akibat nilai sisa menjadi hilang. Perbedaan temporer akan diakui sebagai pendapatan atau beban pajak tangguhan dan diakui sebagai konsekuensinya akan diakui sebab aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Perbedaan temporer akan dipulihkan atau diselesaikan di masa mendatang, sehingga konsekuensi perbedaan atas pengakuan aset atau liabilitas tertentu akan hilang ketika perbedaan tersebut tidak ada lagi. Selanjutnya, berikut contoh laba sebelum pajak. PT Kencana menurut akuntansi melaporkan pendapatan yang sama selama tahun 2015-2016 beban sebesar 200 juta per tahun. Untuk tujuan pajak terdapat perbedaan temporer terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga penghasilan untuk 2015, 2016, dan 2017 secara berurutan sebesar 240 juta, 320 juta, dan 340 juta. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana dampak dari perbedaan ini dalam laporan keuangan. Selanjutnya, berikut ini laporan keuangannya untuk pendapatan dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya yaitu 900 juta, untuk bebannya dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya 600 juta, laba sebelum pajak dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya 300 juta, untuk beban pajak penghasilan 25% dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya sebesar 75 juta. Untuk laporan pajaknya untuk penghasilan dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya 900 juta. Untuk beban yang dapat dikurangi dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya 600 juta. Penghasilan kena pajaknya dari tahun 2015 sampai tahun 2017, totalnya 300 juta. Untuk beban pajak ini atau pajak berulang 25% dari 2015 sampai 2017, totalnya sebesar 75 juta. Lalu selanjutnya penyajian dalam laporan keuangan beban pajak ininya dari tahun 2015 sampai 2017, totalnya 75 juta. Untuk beban atau pendapatan pajak tangguhan dari tahun 2015 sampai 2017,
totalnya 0 untuk total beban pajak penghasilan dari tahun 2015 sampai 2017 totalnya 75 juta. Lalu liabilitas pajak tangguhan dari 2015 sampai 2017 totalnya 0. Dalam kasus ini perbedaan yang muncul hanya perbedaan temporer, sehingga beban pajak menurut akuntansi dibagi laba sebelum pajak atau tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 25%. Selanjutnya, perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak. Periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan yang tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Perbedaan yang dapat dikurangkan umumnya terjadi saat lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Beberapa kejadian berikut ini merupakan bentuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Yang pertama, pengakuan beban provisi garansi secara akrual pada saat terjadi penjualan, sedangkan menurut pajak pembebanan dilakukan pada saat garansi diberikan. Yang kedua, depresiasi dengan masa manfaat yang lebih pendek menurut akuntansi dibandingkan dengan masa manfaat depresiasi menurut pajak. Yang ketiga, pengakuan beban penyisian piutang yang diakui saat terdapat bukti objektif, sedangkan menurut pajak diakui sesuai dengan ketentuan dan biasanya terjadi pada periode setelah pengakuan menurut akuntansi. Yang keempat, pengakuan penurunan nilai aset yang menurut pajak akan diakui saat aset tersebut dijual atau dilepaskan. Sedangkan menurut akuntansi diakui saat terdapat indikasi penurunan nilai. Untuk presentasi saya, Dianti dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Anessa. Untuk yang poin 5, pengakuan beban yang jumlahnya diestimasi atau menurut akuntansi disebut provisi, sedangkan menurut pajak baru dilakukan pengakuan pada saat beban tersebut telah direalisasikan. Untuk yang keenam, pengakuan beban yang lebih kecil menurut pajak dibandingkan pengakuan beban menurut akuntansi akibat perbedaan temporer. Untuk yang ketujuh, pengakuan penghasilan lebih besar menurut akuntansi dibandingkan pengakuan menurut akuntansi akibat perbedaan temporer. Contoh pendapatan diterima di muka menurut pajak diakui seluruhnya saat diterima menurut akuntansi diakui secara akrual. Next. Untuk contoh 18.3 mengenai perbedaan temporer dapat dikurangkan. PT Merbabu selama 2015 mengakui beban garansi sebesar 2% dari total penjualan garansi akan dilakukan selama 2 tahun. Total penjualan pada 2015 sebesar 800 juta. Beban tersebut diakui menurut akuntansi dengan basis akrual pada saat penjualan terjadi, yaitu pada tahun 2015. Menurut ketentuan pajak, beban tersebut baru diakui jika entitas telah secara nyata memberikan garansi pada pelanggannya. Kenyataannya, beban garansi atas penjualan pada 2015 dibayarkan pada tahun 2015 sebesar 2 juta, 2016 sebesar 8 juta, dan 2017 sebesar 6 juta. Atas biaya garansi tersebut akan diakui menurut akuntansi sebesar 25 kali sebesar 2% kali 800 juta sama dengan 16 juta rupiah. Beban tersebut akan diakru pada 2015 dan menimbulkan liabilitas. Jadi adalah beban garansi pada liabilitas garansi sebesar 16 juta. Atas garansi ini ada yang telah diberikan jasanya pada 2015 sehingga liabilitas akan berkurang. Liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 2 juta. Berikut tabel 18.3 perhitungan evaluasi atas perbedaan temporer yang dapat dikurangi. Beban garansi akuntansi pada 2015 sampai 2017 dengan total 16 juta. Beban garansi pajak dari 2015 hingga 2017 dengan total 16 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi atau rendah dari 2015 hingga 2017 besar. Pas aset pajak tangguhan akhir periode pada 2015 sebesar 3.500.000, pada 2016 sebesar
1.500.000. Untuk yang beban atau pendapatan pajak tanggungan pada 2015 secara kredit sebesar 3.500.000, pada 2016 sebesar 2 juta, pada 2017 sebesar 1,5 juta. Untuk liabilitas garansi atau akhir periode, pada 2015 sebesar 14 juta dan pada 2016 sebesar 6 juta. Next. Menurut akuntansi akan diakui beban garansi sebesar 16 juta rupiah, sedangkan menurut pajak akan diakui besar garansi sebesar yang telah dibayarkan sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian terdapat perbedaan laba 14 juta. Laba menurut menghasilkan pajak lebih besar dibandingkan dengan laba menurut akuntansi. Perbedaan ini tercermin dengan perbedaan pengakuan liabilitas garansi dalam laporan posisi keuangan sebesar 14 juta. Perbedaan tersebut akan dipulihkan di masa mendatang sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Perbedaan tersebut akan dihitung sebagai aset pajak tanggungan sebesar perbedaan atas laba dikalikan dengan tarif pajak pada saat perbedaan tersebut akan terpulihkan. Misalkan tarif pajak yang berlaku 25% dan tidak akan berubah pada beberapa tahun berikutnya. Untuk jurnalnya adalah aset pajak tanggungan pada pendapatan pajak tanggungan sebesar 3.500.000. Pada 2016 dilakukan pembayaran garansi 28 juta sehingga liabilitas pajak tanggungan akan berkurang sehingga bersaldo 6 juta. Akibat transaksi ini aset pajak tanggungan juga harus dikurangi karena liabilitasnya telah terselesaikan. Atas berkurangnya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut akan dibuat jurnal sebagai berikut. Liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 8 juta, kemudian beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 2 juta. Saldo liabilitas pajak tanggungan sebesar 1.500.000 pada akhir tahun 2016 akan terselesaikan pada tahun 2017 dengan pembayaran garansi sebesar 6 juta. Jurnalnya adalah liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 6 juta dan beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 1.500.000. Next. Untuk contoh 18.4, evaluasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan. Melanjutkan kasus dari contoh 18.3, namun pada tahun 2017 beban garansi yang dibayarkan sebesar 4 juta, garansi tidak dapat dibagi lagi digunakan oleh pelanggan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut pengakuan garansi sebesar 16 juta, namun pembayaran garansi yang dilakukan hanya sebesar 2 juta ditambah 8 juta ditambah 4 juta sama dengan 14 juta, sehingga terdapat 2 juta perbedaan temporer yang tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, pada tahun 2017 akan dibuat jurnal sebagai berikut. Liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 4 juta, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 1 juta. Untuk tabel 18.3, perhitungan evaluasi atas perbedaan temporer dapat dikurangkan. Untuk beban garansi akuntansi dari 2015 sampai 2017 dengan total 16 juta. Beban garansi pajak dari 2015 sampai 2017 dengan total 16 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak laba akuntansi lebih tinggi atau rendah. Pada 2015 sebesar 14 juta rupiah, pada 2016 8 juta, pada 2017 6 juta. Aset pajak tanggungan atau akhir periode pada 2015 sebesar 3.500.000, pada 2016 sebesar 1.500.000. Beban atau pendapatan pajak tanggungan pada 2015 terdapat kredit sebesar 3.500.000, pada 2016 sebesar 2 juta rupiah, pada 2017 sebesar 1.500.000. Untuk liabilitas garansi pada akhir periode 2015 sebesar 14 juta, 2016 sebesar 6 juta. Next.
Terkait dengan beban, garansi yang telah diestimasi dan diakui sebesar 16 juta rupiah ternyata hanya terrealisasi sebesar 14 juta rupiah, sehingga akan dilakukan koreksi atas estimasi yang telah dilakukan pada 2017. Perbedaan temporer yang tidak dalam diselesaikan juga akan disesuaikan akibat koreksi atas estimasi yang dilakukan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Liabilitas garansi pada kas atau kredit yang lain sebesar 2 juta, beban pajak tanggungan pada aset pajak tanggungan sebesar 500.000. Akibat jurnal penyesuaian tersebut, saldo liabilitas garansi akan menjadi 0 dan aset pajak tanggungan menjadi 0. Beban garansi dicatat sebagai kredit akan digabungkan dengan pengakuan pajak beban garansi atas penjualan yang dilakukan pada 2017. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tanggungan. Definisinya, perbedaan temporer kena pajak menurut PSAK 46 revisi 2013 adalah perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tanggungan dan liabilitas pajak tanggungan. Perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba memaret akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak. Contoh kejadian perbedaan temporer kena pajak yang pertama, depresiasi menurut akuntansi dengan masa manfaat lebih panjang dan masa manfaat menurut pajak. 2. Pengakuan beban yang lebih kecil menurut akuntansi dibandingkan pengakuan beban menurut pajak akibat perbedaan temporer. Next. Contoh 18.5 perbedaan temporer kena pajak. PT Sumbing awal Januari 2015 membeli kendaraan dengan harga 200 juta. Menurut akuntansi, aset ini disusutkan 5 tahun tanpa nilai sisa, sedangkan menurut pajak disusutkan 4 tahun tanpa nilai sisa. Perhitungan perbedaan temporer kena pajak pada beban depresiasi akuntansi 2015 sampai 2019 dengan total 200 juta. Beban depresiasi pajak 2015 sampai 2019 sebesar 200 juta. Perbedaan laba akuntansi dan pajak, laba akuntansi lebih tinggi atau rendah, sebesar totalnya 0, liabilitas pajak tanggungan akhir periode 2015 sampai 2019 0, beban pendapatan pajak tanggungan 2015 sampai 2019 0, perbedaan nilai kendaraan akhir dari 2015 sampai 2019 0. Next. Menurut akuntansi, beban depresiasi per tahun 40 juta, sedangkan menurut pajak, beban depresiasi sebesar 50 juta. Akibat beban depresiasi tersebut, akumulasi depresiasi menurut akuntansi lebih kecil sehingga aset net lebih besar. Jurnal yang dibuat selama 4 tahun atas perbedaan laba akuntansi dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. Beban pajak tanggungan pada liabilitas pajak tanggungan sebesar 2.500.000 pada tahun 2019, total beban pajak akan lebih kecil dibandingkan dengan pajak kini. Jurnal sebagai berikut, liabilitas pajak tanggungan pada pendapatan pajak tanggungan sebesar 10 juta. Next. Perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Beberapa kejadian berikut menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. 1. Pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenakan
sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan, antara lain beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan pendapatan, menagih dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. 2. Pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. Ketiga, penghasilan yang dikenakan pajak final. Next. Contoh 18.6 perbedaan temporer yang dan permanen sejak pajak gini. PT Sindoro pada tahun 2015 melaporkan laba sebelum pajak sebesar 900 juta. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara substansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, beban depresiasi menurut akuntansi lebih kecil dibandingkan menurut pajak sebesar 20 juta. Beban garansi menurut akuntansi lebih besar 80 juta dibandingkan menurut pajak. 3. Beban sumbangan sebesar 10 juta tidak diperkenankan menurut pajak. 4. Penghasilan sewa tanah dan bangunan sebesar 70 juta dikenakan pajak final sebesar 10%. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%, entitas belum memiliki saldo awal aset atau liabilitas pajak tangguhan. Pajak dibayar di muka terdiri atas angsuran pajak PPh 25 sebesar 180 juta, PPh 23 sebesar 20 juta, dan PPh final atas sewa sebesar 12.500. Entitas menyusun laporan keuangan tahunan, sehingga jurnal penyesuaian beban pajak dilakukan di akhir tahun. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Hanin. Untuk yang selanjutnya adalah tabel perhitungan perbedaan temporer dan permanen serta pajak gini. Untuk laba sebelum pajak tahun 2015 yaitu sebesar 900 juta. Dan untuk beban depresiasi negatif untuk tahun 2015 yaitu sebesar 20 juta dan muncul perbedaan beban kena pajak yaitu sebesar 20 juta. Hal ini karena beban depresiasi menurut akuntansi lebih kecil sehingga laba akuntansi lebih besar sehingga memunculkan pada perbedaan pajak tersebut. Yang selanjutnya adalah beban garansi yaitu positif tahun 2015 sebesar 80 juta dan memunculkan perbedaan dapat dikurangi sebesar 80 juta. Hal ini karena menurut akuntansi terlalu besar sehingga laba akuntansi lebih kecil atau penghasilan kena pajak lebih besar. Yang selanjutnya adalah total perbedaan temporer yaitu sebesar 60 juta. Dan selanjutnya adalah perbedaan sumbangan positif sebesar 30 juta dan penghasilan sewa finalnya yaitu 50 juta dan total perbedaan permanennya yaitu 20 juta didapat dari 30 juta dikurangi dengan 50 juta dan untuk penghasilan kena pajaknya yaitu 940 juta didapat dari 900 juta ditambah dengan 60 juta kemudian dikurangi dengan 20 juta. Untuk pajak terutang dalam 1 tahun fiskal yaitu 25% sehingga menghasilkan 235 juta. Dan untuk pajak tangguhannya tahun 2015 yaitu 15 juta dan muncul perbedaan dapat dikurangi yaitu sebesar 20 juta dan perbedaan kena pajaknya yaitu sebesar 5 juta. Untuk pajak gini karena penghasilan finalnya yaitu sebesar 12.500 dan untuk total beban pajaknya yaitu sebesar 232.500. Hal ini didapat dari penjumlahan dari beban pajak gini dan beban pajak tangguhan. Untuk yang selanjutnya, next. Untuk yang selanjutnya adalah jurnal yang dibuat dalam penyesuaian akhir tahun pajak tangguhan, yaitu beban pajak tangguhan kininya sebesar 235 juta dan untuk pajak dibayar di muka angsuran PPh pasal 25 sebesar 180 juta dan untuk pajak dibayar di muka PPh pasal 23 sebesar 20 juta. Untuk utang PPh badannya yaitu 35 juta dan untuk beban pajak penghasilan kininya sebesar 12.500. Untuk pajak dibayar di mukanya yaitu 12.500 dan aset pajak tangguhannya yaitu 20 juta. Liabilitas pajak tangguhannya
sebesar 5 juta didapat dari 25% dikali dengan 20 juta. Dan pendapatan pajak tanggungannya yaitu 15 juta. Untuk penyajian dalam laporan laba rugi, laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 19 juta. Untuk beban pajak penghasilannya yaitu muncul pajak ini di kredit yaitu sebesar 247.500 didapat dari 235 juta ditambah dengan 15 juta. Dan untuk pajak tanggungannya yaitu 15 juta. Dan sehingga total beban pajak penghasilannya yaitu 232.500. Dan untuk laba bersihnya yaitu 667.500 rupiah didapat dari 900 juta dikurangi dengan 232.500. Dan untuk penyajian dalam laporan posisi keuangannya yaitu muncul aset pajak tanggungan sebesar 15 juta. Next. Untuk selanjutnya adalah kompensasi kerugian, definisi dan ketentuan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian adalah kompensasi yang diberikan kepada entitas yang mengalami kerugian untuk tidak membayar pajak pada periode berikutnya sejumlah kerugian yang telah diakui atau dibatasi oleh waktu. Jadi maksudnya adalah jika sebuah entitas pada tahun ini mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan sampai dengan 5 tahun ke depan. Dan regulasi di Indonesia hanya memperbolehkan melakukan kompensasi kerugian ke periode setelahnya atau sering disebut dengan istilah loss carry forward atau kompensasi kerugian akan diakui sebagai aset pajak tanggungan dan pendapatan pada tahun kerugian terjadi. Regulasi di negara lain ada yang memperbolehkan kompensasi dilakukan atas periode yang telah lalu atau sering disebut dengan loss carry back. Sebagai contoh, suatu entitas mengalami kerugian pada tahun 2015 sebesar 500 juta, maka pada tahun 2015 entitas tidak membayar pajak karena mengalami kerugian. Jika pada tahun 2016 entitas mengalami keuntungan 200 juta, maka entitas tidak perlu membayar pajak, karena keuntungan tersebut dikompensasikan dengan tahun 2015. Selama masih ada sisa kompensasi, maka entitas tidak membayar pajak setelah kerugian. Semua dikompensasikan, entitas baru membayar pajak. Misalnya tahun 2017, entitas memperbolehkan keuntungan 400 juta, maka entitas hanya akan membayar pajak atas penghasilan sebesar 100 juta. Karena masih memiliki sisa kompensasi 300 juta, sehingga yang perlu dibayarkan pajaknya hanya sisanya. Next. Untuk selanjutnya adalah tabel dari perhitungan kompensasi kerugian entitas. Laba atau ruginya tahun 2015 yaitu sebesar 500 juta dan laba ruginya tahun 2016 yaitu mengalami keuntungan sebesar 200 juta dan untuk 2017 yaitu mengalami keuntungan sebesar 400 juta. Kompensasi yang digunakan tahun 2015 sebesar 0 dan untuk 2016 sebesar 200 juta dan untuk tahun 2017 sebesar 300 juta. Untuk sisa kompensasi tahun 2015 sebesar 500 juta, hal ini masih utuh karena pada tahun 2015 tersebut mengalami kerugian. Dan laba kena pajaknya tahun 2015 sehingga menjadi 0. Untuk tahun 2015, sisa kompensasinya yaitu 300 juta. Ini didapat dari 500 juta dikurangi dengan 200 juta, sehingga laba kena pajaknya pada tahun 2016 sebesar 0, dan untuk sisa kompensasinya tahun 2017 menjadi 0, dan laba kena pajaknya sebesar 100 juta. Untuk selanjutnya adalah pajak tanggungan akibat kompensasi kerugian. Aset pajak tanggungan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan kredit pajak belum dimanfaatkan apabila besar kemungkinan laba kena pajak masa depan akan memadai untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasikan dan dikreditkan. Pajak belum dimanfaatkan.
Artinya pada saat entitas mengalami kerugian, maka manfaat kompensasi yang akan diterima di masa depan tersebut akan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Dan manfaat kompensasi tersebut akan diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan atau manfaat kompensasi kerugian dan disajikan dengan bagian beban pajak. Untuk praktik di Indonesia, di negara lain kompensasi dapat dilakukan pada periode sebelumnya, namun di Indonesia kompensasi hanya diperkenakan pada periode setelah kerugian terjadi. Maka jika kompensasi dilakukan ke periode sebelumnya, maka entitas akan memperoleh restitusi dari pemerintah sebesar pajak yang dibayarkan. Jadi manfaat kompensasi akan diakui sebagian dari beban pajak, namun bersaldo negatif karena berubah pendapatan. Untuk selanjutnya adalah ada contoh dari kompensasi kerugian. PT Slamet pada tahun 2015 mengalami rugi sebelum pajak sebesar 700 juta. Pada tahun 2016 memperoleh laba sebesar pajak 100 juta dan tahun 2011 sebesar 200 juta dan pada tahun 2018 sebesar 600 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba atau rugi sebelum pajak menurut akuntansi sama dengan laba rugi kena pajak tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fani. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Berikut tabel 18.7 perhitungan kompensasi kerugian PT Slamet. Laba atau rugi sebelum pajak pada tahun 2015 sebesar 700 juta. Beban pajak ini 0, beban pendapatan pajak tangguhan 175 juta, total beban pajak 175 juta, laba rugi setelah pajak 525 juta, aset pajak tangguhan 175 juta, tarif pajak efektif 25%, tarif pajak efektif kini atau current effective rate 0. Untuk tahun 2016, laba atau rugi sebelum pajak 100 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan 25 juta, total beban pajak 25 juta, laba rugi setelah pajak 75 juta, aset pajak tangguhan 150 juta, tarif pajak efektif 25%, tarif pajak efektif kini atau current effective rate 25%. Untuk tahun 2017, laba atau rugi sebelum pajak 200 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan 50 juta, total beban pajak 50 juta, laba rugi setelah pajak 150 juta, aset pajak tangguhan 100 juta, tarif pajak efektif 25%, tarif pajak efektif kini atau current efektif 0. Untuk tahun 2018, laba atau rugi sebelum pajak 600 juta, beban pajak ini 50 juta, beban pendapatan pajak tangguhan 100 juta, total beban pajak 150 juta, laba rugi setelah pajak 450 juta, aset pajak tangguhan 0, tarif pajak efektif 25%, tarif pajak efektif ini atau current effective rate 8,33%. Pada tahun 2015 atas kerugian sebesar 700 juta diakui aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan. Sesuai dengan prinsip matching, manfaat kompensasi akan diakui pada saat terjadinya kerugian. Aset pajak tangguhan diakui karena kompensasi tersebut memberikan manfaat di masa mendatang, karena jika entitas memperoleh laba tidak perlu membayar pajak. Aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan diakui sebesar 700 juta dikali 25% menghasilkan 175 juta. Pada tahun 2016, atas laba yang diperoleh dikenakan pajak sehingga pajak kini 0. Namun kompensasi kerugian akan dimanfaatkan sebesar 100 juta sehingga aset pajak tangguhan akan berkurang sebesar 25% dikali 100 juta menghasilkan 25 juta. Pada tahun 2017, kompensasi yang dimanfaatkan 200 juta sehingga aset pajak tangguhan akan berkurang dan diakui beban pajak tangguhan sebesar 25% dikali 100 juta menghasilkan 25 juta. Pada tahun 2018, kompensasi yang masih dapat dimanfaatkan sebesar 400 juta
didapatkan dari 700 juta dikurangi 100 juta dikurangi 200 juta. Dengan demikian, entitas tetap harus membayar pajak atas penghasilan yang tidak dapat lagi dikompensasi sebesar 600 juta dikurangi 400 juta menghasilkan 200 juta. Pajak kini yang dibayarkan sebesar 25% dikali 200 juta menghasilkan 50 juta. Total beban pajak adalah 100 juta ditambah 50 juta menghasilkan 150 juta. Next. Jurnal yang dibuat pada tahun 2015, aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 175 juta. Tahun 2016, beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 25 juta. 2017, beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 50 juta. Pada tahun 2018, beban pajak tangguhan dan beban pajak kini pada aset pajak tangguhan dan utang PPh badan 100 juta pada debit dan 50 juta pada debit, kemudian 100 juta pada kredit dan 50 juta pada kredit. Penyesuaian atas aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan, entitas memiliki kembali aset pajak tangguhan. Entitas mengakui aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya apabila kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dipulihkan. Sebagai contoh, perbaikan kondisi perekonomian meningkatkan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba kena pajak dalam jumlah yang memadai pada periode masa depan sehingga aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diyakini yakni memenuhi kriteria pengakuan. Next. Contoh 18.8, penyesuaian aset pajak tangguhan. PT Lau pada tahun 2015 mengalami kerugian sebelum pajak sebesar 500 juta. Entitas memperkirakan kerugian ini bersifat sementara berdasarkan rencana kerja perusahaan dapat diyakini bahwa entitas dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut di masa depan. Pada tahun 2016, entitas memperoleh laba sebesar 20 juta. Entitas masih meyakini bahwa kompensasi masih dapat dimanfaatkan. Pada tahun 2017, entitas memperoleh laba 40 juta. Berdasarkan kinerja 2 tahun tersebut, entitas memprediksi bahwa dari sisa kompensasi kerugian di tahun 2017 sebesar 440 juta didapat dari 500 juta dikurangi 40 juta dikurangi 20 juta hanya dapat dimanfaatkan sebesar 240 juta. Sisanya kemungkinan tidak dapat dimanfaatkan sehingga laba sebesar 200 juta dan pada tahun 2018 memperoleh laba 600 juta. Entitas tidak memiliki perbedaan permanen dan temporer sehingga laba rugi akuntansi sama dengan laba rugi menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Berikut tabel 18.8 perhitungan aset pajak tangguhan PT Lau. Untuk tahun 2015, laba atau rugi sebesar 500 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan sebesar 125 juta, total beban pajak 125 juta, laba rugi setelah pajak 375 juta, aset pajak tangguhan 125 juta. Untuk tahun 2016, laba atau rugi sebesar 20 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan sebesar 5 juta, total beban pajak sebesar 5 juta, laba rugi setelah pajak sebesar 10 juta, aset pajak tangguhan sebesar 120 juta. Untuk tahun 2017, laba atau rugi sebesar 40 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan sebesar 10 juta, total beban pajak 10 juta, laba rugi setelah pajak sebesar 30 juta, aset pajak tangguhan sebesar 110 juta. Untuk tahun 2017 penyesuaian, laba atau rugi sebesar 40 juta, beban pajak kini 0, beban pendapatan pajak tangguhan sebesar 60 juta,
Total beban pajak 60 juta, laba rugi setelah pajak 20 juta, aset pajak tangguhan 60 juta. Pada tahun 2015, manfaat kompensasi sebesar 500 juta akan diakui sebagai pendapatan dan aset pajak tangguhan sebesar 125 juta. Pada tahun 2016, aset pajak tangguhan berkurang sebesar 25% dikali 20 juta menghasilkan 5 juta. Pada tahun 2017, aset pajak tangguhan berkurang sebesar 25% dikali 40 juta menghasilkan 10 juta rupiah. Atas informasi bahwa kompensasi yang dapat dimanfaatkan hanya sebesar 240 juta dan sisanya 200 juta tidak dapat dimanfaatkan. Untuk itu dibuat penyesuaian atas aset pajak tangguhan sehingga saldo aset pajak tangguhan hanya mencerminkan potensi manfaat kompensasi yang dapat dimanfaatkan sebesar 25% dikali 240 juta menghasilkan 60 juta. Next. Untuk jurnalnya, tahun 2015, aset pajak tangguhan pada pendapatan pajak tangguhan sebesar 125 juta. Tahun 2016, beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 5 juta. Pada tahun 2017, beban pajak tangguhan pada aset tangguhan sebesar 10 juta rupiah. Penyesuaian pada tahun 2017, beban pajak tangguhan pada beban pajak kini sebesar 50 juta rupiah. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yasmin. Tadi pertanyaannya,
pada bagian perbedaan akuntansi dan pajak, jika dilihat dari dampak akhirnya dapat diklasifikasikan perbedaan positif atau negatif. Jadi perbedaan positif atau negatif itu yang bagaimana? Untuk jawabannya yaitu untuk perbedaan positif itu karena selisih pengakuan tidak diakui secara perpajakan, sehingga beban menjadi lebih kecil dan menambah pajak. Untuk perbedaan negatif karena perusahaan tidak melakukan pembebanan penyusutan, namun pajaknya mengakui adanya beban penyusutan sehingga biaya bertambah dan pajak menjadi lebih rendah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dania. Apa manfaat adanya pajak tanggungan bagi sebuah perusahaan? Untuk mengetahui beban pajak atau different tax expense atau manfaat pajak different tax income yang dapat memberikan pengaruh menambah atau mengurangi beban pajak tahun bersangkutan. Jadi nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan pada masa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Bagaimana Dania, apakah bisa dipahami? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yusnia. Pertanyaannya adalah, apabila masih terdapat kerugian, tetapi sudah melampaui lebih dari 5 tahun, apakah masih dapat dikompensasikan? Jadi, apabila pada akhir tahun kelima ternyata masih ada kerugian yang tersisa, maka sisa kerugian tersebut tidak dapat dikompensasikan. Karena kompensasi kerugian hanya diperkenakan selama 5 tahun ke depan secara berturut-turut. Bagaimana Yusnia? Apakah dapat dipahami? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih teman-teman yang sudah join Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.